Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah 6 hari betul-betul kita disuguhi renungan firman Tuhan dengan tema melayani satu sama lain dengan kasih. Dan tentunya sedikit sudah membuat kita mengerti, memahami konsep untuk saling melayani satu sama lainnya. Namun bukan berarti semudah itu kita dapat melakukannya. Perlu proses panjang. Memang membaca dan menyebutkannya gampang, tapi untuk menjadi pelaku itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita perlu terus belajar dan belajar sampai kita bisa melakukannya. Pagi ini kembali kita merenungkan tema yang sama, yaitu melayani satu sama lain dengan kasih. Dasar renungan firman Tuhan hari ini diambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13-15 yang mengatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang Yesus ajarkan kepada kita dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya sesuai dengan bacaan kita hari ini. Yaitu jika kita mau melayani satu dengan lainnya, agar pelayan itu menjadi berkat dan kuat, maka harus didasarkan pada yang pertama, kasih. Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Meskipun Yesus tahu ada murid yang akan mengkhianatinya dan ada yang akan menyangkalnya, Yesus tetap mengasihi mereka, dan karena itu ia tetap mau melayani mereka. Ayat 4-5, ayat 13-15. Kasih adalah dasar utama pelayanan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia karena kasih. Jadi dasar untuk kita saling melayani satu dengan yang lainnya adalah kasih. Mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Layanilah sesama dengan kasih yang tulus sesuai dengan perintah Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 17. Bukan dengan kasih yang pura-pura atau dengan motivasi lain. Kemudian yang kedua, kerendahan hati. Yesus mau agar murid-muridnya melayani dengan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati tidak mungkin terjadi untuk saling melayani. Kerendahan hati berarti rela melepaskan status. Itulah yang Yesus lakukan. Dia yang adalah guru dan Tuhan mau melakukannya. Ayat 13. Yesus rela melepaskan statusnya sebagai guru dan Tuhan. Mencuci kaki adalah tugas seorang hamba yang paling rendah kedudukannya. Ini tentunya bukan pencitraan. Ini adalah kerelaan, bukan dengan motivasi lain. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5b mengatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Filipi pasal 2 ayat 3. Dalam kitab Efesus juga mengatakan, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Efesus pasal 4 ayat 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Yesus yang setia, tentunya kita ingin mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri menginginkan kita seperti Dia dalam hal melayani, yaitu melayani karena kasih dan melayani dengan kerendahan hati. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.